Anak kita harus dipersiapkan dengan situasi yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, jadi kesiapan itulah yang harus mulai kita rencanakan, yang mulai kita desain sejak saat ini. Kalau enggak anak-anak kita fokusnya enggak tahu kemana. Mungkin ya seperti Pak Ferdi bilang tadi, fokusnya kemana? Nunduk gitu ya. Iya, dikit-dikit nunduk gitu ya. Itu menurut saya, Pak. Wah, luar biasa sekali. Tadi saya mendapatkan satu kata yang menarik dari Pak Yo tadi. Ada yang namanya mempersiapkan. Nah, ini menarik ini. Saya pernah melihat Pak Yo ya. Bahkan di luar kota sekarang tuh sedang marak-maraknya melakukan namanya seperti bootcamp, karakter camp. Jadi bagaimana mereka dikumpulin katakanlah mungkin berapa hari, berapa malam sambil menginap. Kemudian dibekali beberapa soft skill seperti public speaking, kepemimpinan. Kemudian salah satunya ya ketika menghadapi permasalahan, kompleks problem solvingnya kan jalan. Karena kita sebagai seorang pemimpin dituntut untuk itu. Betul. Dan kira-kira menurut Pak Yo, untuk mengadakan program karakter seperti ini, apakah efektif untuk mempersiapkan putra-putri kita tadinya? Iya, saya punya pengalaman dengan 3 orang anak kami ya. Ya. Kebetulan waktu itu beberapa kali mereka ikutin camp-camp seperti yang Pak Ferdi maksudkan. Buat saya sangat positif ya. Karena apa? Karena pertama menggeser paradigma berpikir mereka. Sehingga mereka punya paradigma berpikir yang baru, yang lebih luas gitu ya. Dan kemudian tentu mereka naik kelas dari cara berpikir, dari cara bertindak, dan hasilnya pun juga naik kelas gitu ya. Dan yang paling penting adalah mereka mulai belajar membangun networking. Berelasi dengan teman-teman baru gitu ya. Apalagi selama masa pandemi gitu ya. Mereka temennya apa Pak? Mobile Legends. Iya, dunia maya. Iya, bukan dunia nyata gitu ya. Jadi satu sisi positif ya, tapi sisi lain pandemi itu ada juga sisi negatifnya. Mereka jadinya kurang berinteraksi dengan lain. Padahal manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Makhluk sosial tuh butuh berinteraksi gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia tidak berinteraksi, berarti jangan-jangan bukan manusia lagi gitu ya. Perlu dipertanyakan ya. Nah jadi buat saya camp itu penting ya. Camp itu penting sebagai momentum ya. Jadi orang tua tentu perlu memfasilitasi camp-camp seperti itu sebagai tambahan supaya mereka punya momentum untuk seperti orang kan ada pepatah mengatakan ada waktu untuk mengasah gergaji, ada waktu untuk memotong pohon itu dengan gergaji yang sudah diasah. Jadi kalau gergajinya tumpul kan percuma, pohonnya tidak akan pernah roboh gitu ya. Jadi anak-anak kita kadang-kadang perlu diisi hal-hal yang seperti itu, yang fun, mengasihkan, tetapi membuat mereka tercerahkan untuk sesuatu hal yang jauh di depan. Luar biasa sekali. Jadi kita dapat sesuatu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah program yang bukan hanya hahaha saja, tapi ada aha, bisa tercerahkan ya. Dan itu tentunya salah satunya adalah program karakter tadi ya. Dan tentunya Pak Yo, kita semua menyadari bahwa untuk menjadikan putra-putri kita pemenang dalam hidup, pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya orang tua, murid itu sendiri, dan juga guru tercinta. Dan kira-kira Pak Yo, pesan apa yang bisa Pak Yo berikan sebagai seorang inovator pendidikan modern Sumatera Selatan ini, sehingga baik bagi sang guru, siswa maupun orang tua semuanya bisa bersinergi untuk menjadikan buah hati kita menjadi pemenang dalam hidup.